Apa sajakah yang sunnah untuk dilakukan pada saat Idul Fitri? Yang pertama, kita disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan berbagai macam rangkaian ibadah. Seperti sholat sunnah, memperbanyak baca Al-Quran, berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan juga memperbanyak salawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan bisa di malam hari Idul Fitri kita memperbanyak sholat qiyamul lail atau sholat tahajud dan memperbanyak mengucap kalimat takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Kata Rasul SAW, man ahya lailatai al-aid lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Siapa orang yang menghidupkan 2 malam hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hidupkan hatinya saat matinya semua hati. Dan ulama mengatakan matinya hati itu disebabkan karena kecintaan terhadap dunia. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya Allah akan hidupkan hati orang yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadah, yaitu dia akan dijauhkan dari su'ul khotimah, mati yang buruk. Maka mudah-mudahan kita bisa menghidupkan malam Idul Fitri kita dengan berbagai macam rangkaian ibadah, sehingga Allah selamatkan kita daripada su'ul khotimah, yaitu mati yang buruk, mati dalam keadaan tidak bawa iman dan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan perlu kita ketahui bahwa kesunahan di malam Idul Fitri paling sedikitnya bisa kita dapatkan dengan kita mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah pada malam Idul Fitri dan di hari Idul Fitrinya. Yang kedua, kita dianjurkan untuk mandi sunnah. Menurut sebagian ulama, masuknya waktu mandi sunnah itu sudah dimulai setelah adzan subuh di hari Idul Fitri. Dan menurut pendapat sebagian lainnya, maka sudah mulai masuk waktunya mandi sunnah dari mulai masuknya permulaan waktu maghrib di hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Dan menurut pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, waktu mandi sunnah itu sudah mulai masuk waktunya dari mulai pertengahan malam di hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, yaitu di malam takbir. Lalu kemudian yang lebih afdol lagi adalah sebelum kita berangkat untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Maka mandi saat itu lebih afdol dan lebih utama. Bahkan bagi para perempuan yang sedang dalam keadaan haid dan nifas sekalipun, mereka tetap disunahkan untuk mandi sunnah Idul Fitri karena memuliakan daripada hari Idul Fitrinya dan bukan untuk datang ke masjid melakukan sholat Idul Fitrinya. Begitu juga bagi mereka yang ingin hadir melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun tidak, maka tetap juga disunahkan untuk mandi sunnah Idul Fitri karena memuliakan hari rayanya. Dan bagaimana niatnya? Niatnya adalah nawaitul ghusla liyaumi Idul Fitri lillahi ta'ala. Adapun yang ketiga, kita disunahkan untuk memakai wangi-wangian dan juga berhias diri. Dan ini disunahkan juga bagi orang yang ingin keluar rumah ataupun yang berdiam di dalam rumah, bagi orang tua ataupun anak kecil. Dan kita juga disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah adalah zat yang maha indah dan Allah cinta kepada keindahan. Yang keempat, disunahkan bagi kita saat berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri untuk berjalan kaki. Dan juga dianjurkan di saat kita berangkat dan pulangnya memilih jalur jalan yang berbeda. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Abdurrahman bin Khatib. Bahwasanya beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW ya'til aid masyian yarji'u fi tariqin wa ya'khudhu fi akhar. Aku menyaksikan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW datang untuk melaksanakan sholat Aid dalam keadaan berjalan kaki. Beliau datang dari satu jalur dan kembali pulang ke rumah lewat jalur yang berbeda. Dan perlu kita ketahui, kita disunahkan saat kita berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri untuk memilih perjalanan yang lebih panjang daripada saat kita pulang kembali ke rumah setelah selesai sholat Idul Fitri. Mengapa demikian? Dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, apabila dia seorang ulama, maka bertujuan agar masyarakat mudah
bertanya tentang perihal syariat kepadanya. Yang kedua, untuk menjadi saksi perjalanan yang dia tempuh itu atas ibadah yang dia lakukan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar dia bisa memperbanyak sedekah kepada fakir miskin yang dia temui di jalan. Dan yang keempat, pahala berangkatnya itu lebih besar daripada pahala pulangnya. Yang kelima, kita disunahkan untuk makan sesuatu sebelum kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Untuk membedakan antara hari raya Idul Fitri dengan hari puasa Ramadan sebelumnya. Dan sangat dianjurkan untuk memakan 7 butir kurma sebelum kita melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Akan tetapi saat kita melaksanakan sholat Idul Adha, maka tidak dianjurkan sebelumnya untuk makan sesuatu sampai kita kembali pulang dari pelaksanaan sholat Idul Adha, baru dianjurkan untuk makan sesuatu pada hari raya tersebut. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Buraidah radhiyallahu anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula wa la yakulu yaumal adha hatta yarji'a. Adapun baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau makan sesuatu sebelum berangkat salat Idul Fitri. Akan tetapi saat Idul Adha Rasulullah SAW tidak makan sesuatu sebelumnya, akan tetapi beliau makan setelah pulang kembali dari pelaksanaan sholat sunnah Idul Adha. Yang keenam, tidak dianjurkan mengumandangkan adzan dan iqamah sebelum pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri. Begitu juga dengan Idul Adha. Akan tetapi Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengucapkan atau menyerukan panggilan untuk sholat, seperti as-salatu jami'ah. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Zuhri di dalam satu riwayat Al-Imam Ibnu Mundhir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru munadiyahu yaumal jum'ati wal id fayunadi as-salatu jami'ah. Adapun baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan kepada penyeru panggilan di hari Jumat dan juga pada pelaksanaan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha untuk menyerukan panggilan as-salatu jami'ah. Yang ketujuh, disunahkan bagi seorang makmum yang hendak melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri untuk datang pada awal waktu. Sedangkan bagi seorang imam, maka disunahkan baginya untuk datang saat sholat akan dimulai. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena Rasulullah SAW yakhruju fil 'aid ilal musalla wa la yabtadi ila bisalah. Adapun baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di hari Id beliau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Id dan tidaklah beliau memulai amalan apapun sebelumnya kecuali langsung mengerjakan sholat. Yang kedelapan, mulai pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri 16 menit setelah dari terbitnya matahari. Yang kesembilan, kita disunahkan untuk mengucapkan kalimat tahniah atau kalimat selamat pada hari raya. Seperti kalimat minal a'idin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengulang Idul Fitri ini dan juga menjadikan kita orang-orang yang berhasil. Dan orang yang menjawabnya mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Atau kalimat ahyakumullahu li amsalih, semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kamu di hari-hari Id berikutnya. Atau kalimat lainnya seperti kalimat kullu amin wa antum bi khair. Semoga setiap tahun engkau dalam keadaan baik. Dan disunahkan juga untuk berjabat tangan di hari raya antar sesama mahramnya. Seperti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Terlebih lagi seorang anak mencium tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi haram hukumnya apabila jabat tangan pada hari raya dilakukan oleh bukan mahramnya. Dan ketahuilah, pengucapan kalimat tahniah ini mendapatkan kesunahannya apabila dilakukan pada malam hari raya setelah masuk waktu maghrib. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sehingga kita mendapatkan kesempurnaan di hari raya.